Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafrihan. Saya dari kelas PAI 1D, nomor NIM 2021010093. Oke, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari ulangan akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi yang diampu langsung oleh Bapak Salis Irfan Fadi, Magister Pendidikan Islam. Oke, kali ini saya menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu berkaitan hadis tentang tujuan pendidikan Islam, dan sebutkan 2 hadis saja. Oke, hadis yang pertama adalah hadis pendidikan keimanan. Bunyi, hadatsana Musaddatun qala hadatsana Ismail ibnu Ibrahim akhbarona Abu Hayyanan Tamiyuhan Abi Zu'ata an Abi Hurairah qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ziyad yauman linnasi fa'atahu Jibril faqala mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'as. Intisarinya yaitu adalah pendidikan keimanan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan anak didik, sebab dengan keimanan yang benar anak didik akan memiliki sikap mental yang positif dalam kehidupannya. Tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan dan adanya pembinaan keutamaan keimanan kepada Allah SWT, malaikat, kitab, hari kiamat, Rasulullah, dan adanya qada dan qadar. Secara eksplisit, tujuan pendidikan Islam yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, dan penghayatan serta pengamalan agama Islam sehingga menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keimanan mempunyai kebutuhan hidup. Keimanan juga menjadikan pegangan keimanan dan materi bergerak untuk perilaku dan amal aktivitas kerja manusia. Iman sebagai syarat utama dalam mencapai kesempurnaan atau insan utama dan merupakan langkah awal untuk menuju kebaikan dan mewujudkan perilaku amal saleh dan pengorbanan manusia bagi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lain juga sangat terkait dengan amal soleh. Oke, hadis yang kedua adalah hadis amal saleh atau ibadah. Hadatsana Abu Walidi Hisam ibnu Abdul Malik qala hadatsana Su'batu qala Walidu minal Aizari akhbaroni qala sami'tu Aba Umro lisabaniya Urlu hadatsana samhibu hadhir ri asada ila dari Abdullah qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu amali habbu ilallah faqala salahu ala waqtiha fa'atummu faqala thumma ayyu qala thumma ibnu walidaini qala thumma ayyu qala jiwaru fi sabilillah. Oke, dalam hadis ini intisarinya adalah amal saleh adalah buah adanya iman dan akhlak yang baik dalam diri seorang manusia, sehingga dengan demikian pendidikan ibadah sangat penting. Artinya beribadah itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan pengabdian pada Allah SWT dalam kehidupan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Oleh sebab itu tujuan pendidikan Islam berbeda dengan tujuan pendidikan lainnya, yaitu membentuk muslim yang beramal soleh. Oke, untuk pertanyaan yang kedua atau perintah yang kedua adalah hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Satu hadis yaitu sami'tu Anas ibnu Malik bihaditsu an
yuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala akrimu arladakum wa ahsinu adabahum. Rawahu Ibnu Majah. Intisari adalah pendidikan akhlak merupakan bagian penting dalam pengembangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang Islam salah satu tanda yang dapat menumbuhkan dan meninggikan akhlak. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga itu hadis tentang pendidik dan peserta didik satu saja. An Abi Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-innar dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Rawahu Tamir. Intisarinya adalah salah satu yang tidak terhindar dari kutukan Allah adalah peserta didik. Hal ini karena peserta didik menyebutkan sosok yang sedang mencari pembelajaran, yaitu menuntut ilmu, sehingga ketika pendidik telah memiliki ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Sebagai pendidik harus bisa memahami dan menghargai keutamaan pada peserta didik tersebut agar terjadi dalam proses pembelajaran rasa saling menghargai dan menghormati serta saling menyayangi. Dan untuk yang keempat, yaitu hadis tentang pendidik ilmu sosial satu saja. Oke. Hadatsana Abdurrahman ibnu Mubarak hadatsana Hamadun Radridin hadatsana Abuhu wa Yunus an hadatsani an Ahnafi ibn Qairin qala da'amtu li ansuru hadzal rajulu falaqiyani Abu Bakar wa qala Ibnu Nadir qultu ahsuru harar hadza rajulu qala irji fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'mal yaqulu inna taqal muslimani bi sabaqihima fal qail wal muqtul fi nari faqultu bara Rasulullah hadza qatilu thumma balul maqtul qala innahu kana hadisan ala qailin sahib. Intisarinya yaitu hadis ini menjelaskan tentang bahwa apabila ada dua orang muslim yang bertengkar sehingga terjadi saling membunuh di antara keduanya tanpa hak yang membolehkan keduanya untuk membunuh, maka keduanya masuk ke dalam neraka, baik yang terbunuh maupun yang membunuh. Hal ini disebabkan hanya persoalan satu, siapa yang lebih cepat membunuh. Jika yang membunuh tersebut terlambat, dia akan menjadi sasaran pembunuh oleh yang terbunuh. Hukuman bagi yang membunuh tanpa hak adalah kisos, yaitu dibunuh hilangnya nyawa seperti ia menghilangkan nyawa orang lain. Inilah sendiri adil hukuman yang bagi yang telah Allah ajarkan kepada manusia. Hal ini dapat mendidik kita untuk takut membunuh manusia tanpa hak, karena dengan menghilangkan nyawa orang maka nyawa kita yang akan melayang. Untuk yang selanjutnya yaitu hadis tentang pendidikan tauhid, dua hadis saja. Hadatsana Abdullah bin Musa qala akhbarana Hadalatu ibnu Abi Sulyan an Bikrimah Nu Khalid an Ibnu Umar wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin saharati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'ir zakah wa haji wa shaumi Ramadan.
Inti cari hadis dari hadis ini adalah orang yang melaksanakan semua hal yang disebutkan maka Islam sah. Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan semua yang disebutkan maka Islamnya tidak sah. Pada hadis ini dapat di atas Bukhari lebih dahulu menyebutkan haji dari puasa. Ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut merupakan hadis bil makna, yaitu hadis yang diriwayatkan berdasarkan maknanya, bukan berdasarkan lafal-lafal yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadis yang kedua adalah hadatsana Abdullah ibnu Muhammad Ju'fiyan qala hadatsana Aub Amir Aqatiyu qala hadatsana Sulaiman ibnu Bilal an Abil Abdullah Ibnu Dinarin an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'u wasituna su'batan wal haya'u su'batan min inal iman. Intisari dari hadis di atas adalah maka malu adalah menahan diri dari perbuatan buruk. Sifat-sifat tersebut merupakan salah satu ciri khusus manusia yang dapat mencegah dari perbuatan yang memalukan dan membedakan dengan binatang. Sifat-sifat itu adalah gabungan dari sifat takut dan ifah menjaga kesucian diri. Al-Hulaim berkata, esensi dari rasa malu adalah takut akan dosa karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Yang selanjutnya, yang ke F adalah hadis tentang pendidikan akal. Hadatsana Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Ya benu Sa'id Ansarin qala ahbarani Muhammad bin Ibrahim Tamiyyu annahu sami'a al-qamahu benu wa qala radhiyallahu laisiya wa yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat innama likulli imri'in ma na'u faman kanat hijranahu ila dunya su'ibuha au illa amaratin yaqimuha fa hijrahu ila ma hada ilaih. Intisarinya yaitu pendidikan Islam tidak hanya ditandai dengan nama sekolah yang menggunakan nama Islam atas penilaian dikarenakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menutup aurat atau memulai setiap pelajaran dengan basmalah atau menyelenggarakan setiap peringatan hari besar dalam Islam. Namun yang terpenting dari itu semua adalah niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah yang akan menjiwai dan menjadi ruh setiap kerja teknis pendidikan yang dijalankan hari per hari. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk ulangan akhir semester mapel Qiraatul Kutub Hadis Tarbawi. Saya atas nama Tafrihan mengucapkan terima kasih dan terima kasih kepada dosen Bapak Saleh Farfadi, Magister Pendidikan Islam. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.